Assalamualaikum. Selamat pagi kawan bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret. Harus banget ya ada teretnya. Yaitu adalah karet rambut manik-manik guys. Iya bener banget, bener banget. Sepintas emang kayak bros ya, tapi ini tuh sebenarnya karet rambut gitu. Jadi kalau teman-teman pakai kerudung ya, terus nggak pakai kerudung maksud saya. Terus rambutnya diikat, dikepang biasa gitu atau diikat ponytail. Nah ini tinggal dikasih aja karet gitu ya. Nanti bakalan kelihatan langsung cetar membahana ya. Selamat pagi Mbak Deye, Mbak Dia, wah Mbak Sulis. Semoga sudah sehat ya Mbak Sulis ya. Selamat pagi juga. Wah ini Mbak dari Basuki, Mbak Yunita. Terima kasih. Juga ada Bu Ati, Mbak Diana. Wah senang banget ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Yuk sekarang kita siapin aja bahan-bahannya untuk bikin karet rambut dari manik-manik. Nah karet rambut ini selain bisa buat mengikat rambut, pastinya dong ya. Juga bisa dijadikan gelang. Jadi kalau misalnya ya, aduh Mbak aku pengen gelang yang muat ketika aku kurus dan agak berisi. Jangan bilang gemuk dong ya. Agak berisi gitu. Oh ya udah pakai gelang dari tali karet aja karena talinya bisa melar menyesuaikan nih. Tuh kan. Nih dia bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Oke banget ya. Terus ini ketika kita juga lagi nggak pakai kerudung gitu ya. Terus kerudungnya kan nggak rapi ya. Ini bisa kita jadikan ring hijab caranya. Nih. Masukin aja guys. 1, 2, nah, terus 3. Tuh kan. Nih, jadi yang namanya ring hijab nggak harus selalu pakai kawat ya. Pakai benang karet juga bisa. Nah benang karetnya yang kayak gimana? Itu yang lagi dipakai buat masker kekinian itu loh. Yang kemarin teman-teman lihat di tutorial minggu lalu. Itu karetnya sama dengan karet yang kita pakai pagi hari ini. Ini bisa dipakai jadi ring hijab. Nah cuma kalau pakai ini nggak usah pakai bros ya, nanti kayak too much. Jadi dipilih aja salah satu. Nah, cara bikinnya sebenarnya betul banget, hampir sama kayak bikin bros. Sehingga kita akan gunakan kawat super. Teret ya. Ambil dulu ya guys kawat supernya. Sebanyak apa? 1 tarikan tangan atau sekitar 1 meter lebih sedikit kalau tangannya panjang. Nah kalau misalnya saya mau langsung ambil 2 meter atau 3 meter bisa nggak Mbak? Jangan, karena kalau kepanjangan itu juga membuat kawatnya gampang buletisasi. Ketika kawatnya udah keriting alias bulet biasanya jadi susah dipakai merangkai. Manik-maniknya susah masuk gitu ya sebab kayak menemui halangan dan rintangan kan ketika mau masuk alias buntu. Iya betul Mbak Ida. Betul sekali. Akhirnya saya juga hari ini bukan karena suara yang seksi ya, tapi kali ini saya beneran sakit guys. Doain ya mudah-mudahan bisa segera fit lagi. Bismillah ya. Tapi emang bener semingguan ini bener-bener capek banget dan karena jam tidurnya agak berubah ya sejak bikin kelas bisnis barengan teman-teman di kelas jualan online bareng Kiki. Akhirnya tidurnya kurang. Dan kalau kurang tidur itu ngefeknya kemana-mana ya. Ya jadi yang bisa tidur cukup itu sebenarnya benar-benar prestis. Pagi Mbak Nas, selamat pagi Mbak Rahayu, Mbak Wiwi, waalaikumsalam. Nah ini kita masukkan ya, saya pakai mutiara barok kali ini. Nah ini tutorialnya juga akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang Mbak bisa nggak sih bikin bros pakai manik-manik yang bulat semuanya? Oh tentu bisa. Cuma kalau maniknya bulat semua biasanya bahan bakunya akan habis lebih banyak untuk membuat bros yang lebar. Nah jadi
Kalau bisa sih tetap lah ya diseling-selingi sesuatu yang lebar gitu. Kayak kerang. Karena lumayan loh, menghemat banget di bahan baku nih. Nih ya. Halo, selamat pagi Mbak Endah Suhari. Selamat pagi. Duh, Mbak Endah di mana ya? Wah, ada Mbak Ruli Damayanti juga. Oh, ya. Caranya sama seperti bikin bros biasa, kawat dari atas. Ini bagian atas ya, ini bagian bawah. Kawat dari atas, lipat ke arah bawah. Ketika dia sudah ketemu sama temennya, tahan pakai tangan, jepit, putar. Benar Mbak, nah ini gelang yang bisa dijadikan karet rambut. Karena saya berhijab jadi nggak bisa ya dijepin. Dan ini juga bisa jadi ring jilbab. Nah, nanti akan saya demokan ya terakhir gimana cara pakainya. Supaya nanti kalau teman-teman jualan juga jadi lebih mudah menjelaskan ke pelanggannya. Sebab kadang kan orang, ih lucu ya, ih gemes banget. Tapi itu apa sih? Langsung ya aku ingin terjatuh. Tapi sering gitu karena ya ketika produknya masih baru, orang nggak biasa tahu, maksudnya orang nggak biasa melihat produk itu, mereka mengagumi itu sebagai sesuatu yang lucu dan bagus, tapi bingung juga mau dipakai kemananya. Wah, ternyata Bu Ati sahabatan sama Mbak Endah. Masya Allah, ini dua sahabat yang sama-sama nonton bikin-bikin pagi-pagi. Ya, jadi ini penampangnya dulu. Teman-teman bisa ganti dengan manik-manik lain yang ada di rumah. Bisa daun, bisa apa yang lebar-lebar ya, atau yang bulat-bulat juga boleh. Lalu kemudian setelah penampangnya jadi, saya kali ini bikin penampangnya 4 ya. Bisa 3 atau bisa 5, tergantung teman-teman. Kita akan isi kawat bagian tengah dulu, yang tengah ini supaya nutup, baru kemudian kita fokus bikin juntai. Nah, untuk bagian tengah saya pakai manik-manik bulat ukuran 8 mili sampai 10 mili. Jadi kalau bisa ada beberapa ukuran, karena kalau cuma satu ukuran biasanya dia nggak bisa menutup dengan rapih ya. Tapi kalau teman-teman pakai beberapa ukuran, itu biasanya dia akan lebih luas bergabung manik-maniknya. Kalau misalnya dilihat ya. Cuma kalau manik-maniknya ukurannya banyak, otomatis memang dari segi bahan baku kita harus investasi cukup banyak. Maksudnya jadi beli yang renteng 6 mili, renteng 8 mili, renteng 10 mili gitu ya. Jadi walaupun dipakainya sedikit-dikit, pas belanja pertama ya lumayan juga jatuhnya. Mbak Titi, wah Masya Allah, saya seneng banget loh ngikutin Mbak Titi yang putranya sekolah di Inggris. Keren banget Mbak. Nah iya Mbak Nurul, wah Mbak Mutiara Lombok Gaya. Nah ini Mbak, dengan Mutiara Lombok dari Indonesia bakalan bisa bikin ginian macam-macam ya. Mungkin bisa jadi produk salah satu yang unggulan atau produk terbaru di tokonya. Nah ini bagian tengah udah ketutup ya guys. Jadi kita bisa lihat bareng kalau di tengah ini kawatnya udah tidak tampak lagi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya kalau mutiaranya bulat bisa nggak bikin bros semua. Pada bagian juntai kalau umumnya saya selalu pakai mutiara yang oval. Kali ini saya akan pakai mutiara yang bulat. Mutiara yang bulat ya. Nah, kawat dari bawah, lipat ke atas, kayak gini ya. Lipat ke atas, tarik sampai bawah lagi, jepit, lalu ini diputar. Nah, kalau dia diputar, dia akan jadi juntai seperti ini. Nah, ini hanya terjadi ketika kawatnya emang bagus ya. Jadi, manik-maniknya boleh bebas pakai manik apa aja. Kawatnya belilah kawatnya koleksi Kiki. Karena kadang-kadang walaupun sama judulnya kawat untuk bikin bros, beberapa jenis kawat itu gampang banget patah ketika dipelintir sedikit. Ya. Nih. Kawatnya masukkan ke depan, dari depan tarik ke bawah, bawah ditahan, lalu dipelintir. Kenapa Mbak harus dipelintir terus? Kan ditaruh gitu aja udah bisa kuat, rapet.
Iya, tapi kalau dipelintir itu kawatnya mengunci ya. Jadi ketika misalnya karena dipakai di rambut terus ada manik-manik yang bulat kena rambut kita, terus manik-maniknya akhirnya coplok, putus, patah, jatuh. Aduh, coplok guys. Nah, itu tidak akan mengganggu atau mengubah manik-manik lainnya itu jatuh juga gitu. Jadi dia kayak bisa mengunci setiap manik-manik yang dipakai. Oke guys, tahan ya. Ini agak jauh sekarang. Dilipat lagi ke atas. Lipat ke atas, tahan. Jepit, lalu kita putar. Ya, jadi dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Dari pokoknya selalu arahkan kawatnya ke posisi yang berlawanan ya. Nah itu karena secara nggak langsung dia akan mengunci kawat-kawatnya. Wah, terima kasih Mbak Mutiara Cilegon, Banten. Wah, namanya Mbak siapa ya Mbak? Ini saya manggilnya nama akun Instagramnya ya. Mbak, brosnya kok bagus sih yang Nepal. Ini ada juga tutorialnya guys di kelas bikin-bikin pagi-pagi yang dulu banget. Aduh, sampai jatuh. Ya. Jadi kalau mau lihat bisa cek Instagramnya Koleksi Kiki. Salah ding. YouTube channelnya Koleksi Kiki. Masukkan kata kunci cara membuat bros Nepal. Ada yang pakai wire, ada yang pakai bros Nepal langsung gitu ya. Nah, nanti di situ akan kelihatan perlu bahan-bahan apa aja, dan bahan bakunya ada di manik-manik Koleksi Kiki. Teman-teman bisa hubungi aja Mbak Mun, Mbak Elo atau Mbak Nikma ya. Mbak Nikma lagi gantiin Mbak Lutfi guys. Mbak Lutfi kan masih cuti melahirkan. Nah, nanti akan dibantu untuk pilih bahannya apa aja. Cuman kalau Nepal ini dia jarang ada ya bahannya ya. Jadi kayak per sekali datang motifnya bisa beda-beda, bentuknya beda-beda, dan pas datang nggak banyak. Jadi kalau emang teman-teman bikin terus laku ya udah ya langsung aja stok agak banyak. Sebab kalau bahan bakunya susah nemu, susah ya produksi ya. Jadi biasanya kita sebagai tukang aksesoris selalu mendingan nyetok bahan daripada punya uang tapi pas mau beli bahannya lagi kosong. Nah ini ya teman-teman ya, kalau kita mau cepet jadi ya kelihatan banget males. Kawat dari bawah ini lipat agak jauh set gini ya. Nah ini masukin ke sini. Ini terus kita pelintir. Ada saat dipelintir sambil ditarik menjauh supaya pelintirannya rapi. Ini guys, segampang ini cara bikinnya. Mbak Kiki bilang gampang. Pas saya praktekin kok ternyata merah ya Mbak tangannya. Gak apa-apa, memang ya kalau masih baru tangannya jadi merah karena kan belum kapalan ya kan. Nanti kalau udah sering bikin, tuh koleksi kapalnya udah makin banyak, insya Allah jadi lebih mudah ya. Lomba gimana sih? Iya, itu adalah salah satu hikmah yang harus disyukuri dengan punya tangan kapalan. Bikin bros atau ngerjain sesuatu jadi lebih cepat. Kalau tangannya halus biasanya malah licin, gak jadi-jadi. Ini alasan aja sih guys. Ini memanjang ya, jadi kalau yang ini dia melingkar bulat, yang ini memanjang. Nah teman-teman kalau bingung cara bikin polanya, bisa dulu bikin kayak tatakan gini misalnya ya. Nah ini brosnya dipenuhin aja satu tatakan supaya arah kawatnya itu ngikutin ceplakannya. Aduh ceplakan. Ngikutin bladnya gitu ya. Jadi dia modelnya hampir sama terus. Walaupun manik-maniknya Mutiara Air Tawar ini kan bentuknya suka benjo-benjo nggak persis sama gitu ya. Tapi kalau kita sudah bikin semacam cetakannya atau bladnya, itu kita nggak bakalan jauh-jauh lah modelnya dari yang kita sudah bikin. Oke, bisa. Nah, ini. Ini kalau pakai Mutiara Air Tawar ya bahannya udah bagus. Sebenarnya kita bikin bros dengan model acak-acakan kayak gimana pun
itu sih akan tetap bagus. Tapi kalau memang bahan bakunya itu biasa aja, mungkin akrilik ya, atau ya bahan yang biasa banyak ditemui. Challenge-nya ada pada padu padan warna. Ketika padu padan warnanya itu kurang masuk ya, biasanya produk kita akan terlihat jadi kurang menarik. Tapi kalau manik-manik yang dipakai hanya satu warna kayak Mutiara Air Tawar ini, tantangannya hanya ada di bagaimana membuat yang rapih, karena warnanya ya hanya gitu-gitu aja gitu warna mutiaranya. Mbak, ini kalau dijual harga berapa? Saya biasanya jual ini mulai dari harga 55, 65 sampai dengan 105, tergantung dari bahan baku yang dipakai ya. Jadi kalau teman-teman mau ngitung dengan mudah, kita kan pakai bahan bakunya nggak pasti sama ya. Nah, teman-teman catat aja kira-kira harga bahan baku yang dipakai itu habis berapa. Nah, setelah dihitung, jangan lupa ya kayak packaging dimasukkan juga ke dalam harga bahan baku itu. Nah, kemudian setelah teman-teman hitung, oh ternyata habisnya itu sekitar 35.000 Mbak. Nah, paling gampang sih udah kalikan 2 aja harganya. Itu insya Allah usahanya akan langgeng jalan terus. Maksudnya margin keuntungan 100% untuk bahan craft. Karena kan kita nggak ngitung biaya marketing, nggak ngitung biaya produksi ya, karena semua masih kita kerjain sendiri. Nah, dengan 100% itu, dengan kita kalikan 2 itu masih bisa mengcover kalau ke depan misalnya kita kerjanya udah nggak sendirian lagi. Nah, kita misalnya sudah dibantu sama tenaga produksi, ada mbak-mbak yang bantuin bikin. Nah, dibayar berapa mbak-mbaknya? Idealnya 10-20% ongkos pembuatan. Jadi bahan bakunya dari kita, 20%-nya itu untuk si produksi. Terus untuk si marketing, kalau misalnya kita nggak marketingin sendiri, itu kita bisa kasih 10-20% lagi uang atas jasa dia memasarkan produk kita. Jadi teman-teman reseller tuh enaknya dikasih diskon berapa sih? Nah, sekitar 10-20%. Terus Mbak, kalau 20% udah kita kasihkan ke si ini, berarti keuntungan kita makin dikit dong. Bener, keuntungan kita makin dikit untuk per buah produk. Tapi kan kalau kita sudah dibantuin banyak orang, maka kemampuan kita produksi juga semakin tinggi. Kemampuan kita jualan juga semakin banyak volumenya. Maka yang dikejar sudah bukan laba untuk satu produk, tapi banyak-banyakan yang terjual. Nah, ini untuk kawat 1,5-2 meter, dia jadinya segini guys, dengan masih ada sisa segini. Nah, karena saya akan pakai lempengan yang bentuknya bulat dan relatif lebih ini masih belum nutup ya. Nah, jadi saya akan tambahkan lagi mutiaranya. Caranya gimana? Potong kawat 1 meter atau 1 tarikan tangan, sama kayak yang tadi. Nah, ini mudah-mudahan nggak bulitisasi. Oke. Kawat. Ini ya, 1 tarikan tangan. Terus kita selipkanlah kawatnya di sini. Tuh diselipin. Ya cuman gitu aja. Kalau misalnya kita nggak pede, kawat yang panjang, tarik ke atas. Masukkan ke rangkaian di atas, tarik lagi sampai ke bawah. Nah, terus kita bisa lakukan uji coba dengan cara uklik. Oh, nggak lepas. Harus ada bunyinya ya kalau uji coba ya, ada uklik. Nah, jadi artinya berarti cara teman-teman ngikat sambungan kawatnya sudah benar. Kalau pas diuklik-uklik ternyata masih coplok atau lepas, artinya kurang kuat gitu ya. Nah, halo, assalamualaikum Mbak, selamat bergabung ya Mbak Egi, Mbak Worotri. Wah,
Hari ini banyak banget yang nonton nih. Oh. Ya, putar. Mbak, ini arahnya kemana aja? Arahnya bebas, guys. Mengikuti arah mata angin boleh ya. Tapi sebenarnya kalau goals yang saya pengen, kapan sih kita berhenti kalau model brosnya amburadul kayak gini? Nah, itu adalah ketika penampang bawahnya atau sarangan di bawahnya udah bisa nggak kelihatan dari atas. Jadi kalau memang mau bikin bros yang kecil atau ginian yang kecil, ya udah bawahnya itu pakai kecil juga. Jadi penampang bawahnya ini. Nah ya, ini dia karet. Set set set. Bisa buat gelang, bisa buat ikat rambut juga. Kalau sumu ya lagi masak sumu, aku pakai dulu ikat rambut manik-manikku. Set set gitu. Wow, tetap modis saat memasak di rumah. Agak lebay ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya buat iklan dagangan kan. Sebenarnya di situ. Jadi dalam problema kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya di situ bisa muncul ide-ide untuk membuat produk-produk aksesoris. Suka sumuk di rumah, susah nemu ikat rambut, ya udah. Tali karet yang biasa buat kalung masker, kita jadikan ikat rambut. Kasih manik-manik supaya kelihatan cetar membahana, ya kan? Iya dong. Tetap cantik meskipun di rumah ya. Atau lagi makan geprek ayam pedes kan. Terus kemeringet ya toh. Nah, biar cetar membahana pakai karet rambut manik-manik. Jadi nggak sumuk ya. Ya loh, kalau di Surabaya jam segini tuh sumuk banget. Makanya teman-teman mungkin dari rumah lihat kayak videonya, kayak TV, kayak film, kok film sih? Video bikin-bikin pagi-paginya kayak warna merah terang banget, iya karena emang lagi panas banget. Mbak Ruli kayaknya nggak hadir Mbak pagi ini ya. Sumuk itu gerah bener. Jadi ongkep. Ada nggak sih yang bilang itu? Nah itu juga sering kali ada yang bilang ongkep. Jadi kayak kemeringet yang banyak gitu walaupun kita lagi diam-diam aja ya. Nah itulah dia sumuk. Haredang ya. Bener-bener haredang guys, haredang. Nah ini kan manik-manik mutiara air tawar ini ya. Meskipun warna putih dia ada gradasi ya. Ada yang kayak peach cream gitu. Nah teman-teman bisa tuh posting juga, pasang juga yang pakai gradasi warna tadi. Tapi kayaknya ini diputihin aja ya. Karena kalau udah gradasi udah nggak sempat. Jam berapa ya guys? Nah bagus ini. Mbak Sulis kemeringet yang gobios Mbak, itulah sumuk. Bener-bener Mbak. Itu definisi yang sangat mewakili banget. Mbak ini brosnya ke arah mana sih? Kok saya jadi bingung? Nah iya guys. Bebas aja lah ya. Jadi daripada Mbak Lolo terima kasih. Oh ternyata udah 925. Karena kita belum bikin karetnya ya. Kok jadi lama ini. Tapi ini kenapa sih saya bikin juntai-juntai gini? Karena kalau di rambut, rambutnya pas hitam atau warna apa nih ya. Ini juntai-juntainya itu jadi kayak apa ya, manik yang lepas jauh gitu. Jadinya akan kelihatan cantik sekali kalau dipakai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin yang ngumpul aja di satu titik juga sebenarnya nggak masalah ya. Jadi ini lebih faktornya kayak keselera kita aja. Mbak Sari terima kasih. Nggak terasa ya udah 25 menit bincang-bincang ini terjadi guys.
Tuh ya teman-teman. Nah gini. Nah kalau ini udah jadi, ini sebenarnya agak kepanjangan sih kawatnya. Udahlah ya. Kita cocokin dulu sama lempengnya. Ya lumayan lah ketutupan. Ini sebenarnya bagus kalau ditambahin lagi sih. Gue ingin nambah tapi kok bingung ditaruh mana. Udahlah tambah lagi ya. Tersangkut-sangkut nggak mbak di rambut? Bener mbak, karena dia modelnya kayak crown ya. Itu dia gampang banget rambutnya nyangkut di sini. Tapi nanti saya akan tunjukin gimana caranya supaya pas ngikat dia nggak gampang berubah apa ya, nggak muter-muter gitu ikat rambutnya. Jadi cara megang ikat rambutnya juga ada triknya. Nah, ini saya sekalian ngabisin kawat. Pagi mbak, monggo. Nah, bener kalau ke koleksi Kiki hari Rabu bisa langsung lihat bikin-bikin pagi-pagi bisa. Mau langsung ikutan bikin juga bisa ya. Mbak kalau nggak ada lempengan ada nggak bahan penggantinya? Sebenarnya langsung dipasangin tali juga bisa mbak. Tapi talinya jangan 3, jadi cuman 1 aja. Kalau talinya 3 nggak dikasih lempengan nanti ikatan talinya itu nggak bisa sembunyi. Tapi kalau talinya 1 ikatannya kan nggak besar ya. Dia bisa cuman langsung pakai ini, nggak usah pakai lempengan lagi. Kenapa perlu ini saya tunjukin ya. Nah ini talinya yang tali buat masker kekinian itu guys. Ada juga di koleksi Kiki warna coklat, hitam, abu-abu, pink gitulah ya. Krem. Nanti teman-teman pilih aja. Nah kalau misalnya ada sisa pendek-pendek, misalnya cuma segini gitu ya. Aduh dibuat apa mbak gitu. Seringnya kan kita buang tuh kan. Nah daripada dibuang mendingan bahan ini dijadikan karet rambut aja. Nah bener Mbak Tifali, Mbak Lolo ini hampir sama caranya kayak yang bros corona itu ya. Aduh zaman pertama kali COVID-19 ya kita bikin bosnya corona. Bentuknya karena kayak virus corona. Masih inget aja Mbak Lolo bener-bener nih teman sejati koleksi Kiki hadir dari tahun ke tahun nih Mbak. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 25 cm ya. Kenapa sih perlu? Sebenarnya lingkaran yang kita perlukan itu cuma sekitar 17-18. Cuma kita potong 25 cm karena nanti kita akan membutuhkan sebagian untuk ikatannya. Nah ya ini 25 kali 3. Kayak gini. Terus kita ya 25 kali 3. Terus ini kita ikat. Ikat biasa aja sih guys. Ini diikat pita gini. Nah ini sambil ditata ya supaya dia nggak bulat yang karet bagian bawahnya. Terus ini ditarik. Ya. Tarik. Nah ini sambil diatur. Nah ini Mbak Diana Pamilia tadi yang saya bilang kenapa harus pakai lempengan. Karena ketika talinya 3 itu dia tebel banget simpulnya. Tapi kalau Mbak mau pakai tali 1 aja juga bisa. Kenapa saya pakai 3? Karena kalau pakai 1 aja itu apa ya? Kadang-kadang kan beban yang dipakai itu tebel ya. Nah karetnya jadi gampang melar ketika dia cuma 1. Kalau misalnya talinya 3 beban per karetnya itu terbagi-bagi sehingga dia nggak terlalu cepat melar gitu karetnya. Nih guys bentuknya karet setelah diikat. Ya sebenarnya kalau kita malas sih gini langsung dipakai buat ngunci rambut juga bisa ya. Gak usah ditambahin manik-manik lagi kali mbak. Iya bener juga sih. Ini udah bisa guys dijual jadi ikat rambut atau tinggal ditambahin aja lah ya batu kecil di sini ala-ala kelintingan bisa jadi bonus kan.
Nah cuman kan ya biar gaya lah ya, namanya juga tukang manik-manik, masa nggak dikasih manik-manik. So idenya adalah ini setelah jadi simpelnya kita rapikan simpul-simpul ini. Ini kalau misalnya teman-teman nggak pede sama simpulnya bisa dibubuhin lem ya. Oke, terus ini kita potong pendek biar nggak jerawut-jerawut. Jerawut apaan sih? Ini loh benang-benangnya tuh nggak keluar-keluar. Nah ujung benang ini bisa dikasih lem Alteco. Kalau bingung beli lem Alteco di mana? Mbak Mun, Mbak Elo dan Mbak Nikma punya jawabannya ya guys. Nah terus ini pada titik simpul ini kita lilitin kawat ya. Nah kalau langsung kawat sayangnya simpul yang gedebel tebel banget ini akan kelihatan. Nah makanya kita tutup lah pakai lempengan guys. Nah kalau ditutup pakai lempengan, simpulnya yang tebel itu tidak akan terlihat. Jadi dia ketutupan sama lempengannya. Jadi ide kenapa kita harus pakai lempengan itu didasari untuk menciptakan rangkaian yang rapi di depan dan belakang. Tapi kalau teman-teman nggak punya lempengan, it's okay, it's fine. It's my dream. Tetap loh ya. It's my dream terus. Nah, jadi nggak masalah, tetap aja bisa dibikin asalkan teman-teman simpulnya yang dikecilin. Gimana cara ngecilin simpul? Talinya nggak usah banyak-banyak ya. Nah, ini dimasukkan kawatnya dari Nah, bener Mbak Suli, simpulnya jadi rapi ketutupan. Ya sebenarnya simpulnya tetap bulat sih, cuman karena ketutupan kawat kan dia jadi nggak kelihatan. Nah, terus cara masang bagian belakangnya sama kayak masang peniti bros biasa ya. Kawat dari kanan, masukkan ke lempengan. Terus dilipat, ya, dimasukkan ke lempengan gini. Set. Terus ditarik lah. Nah, ke depan. Ini nariknya kalau bisa gunakan tang jepit. Kenapa? Karena di titik-titik terakhir ini biasanya tenaga kita sudah nggak terlalu kuat ya. Padahal kunci dari segala kunci sukses perdagangan adalah ketika finishing depan belakangnya sama-sama rapih. Orang jadi lebih ikhlas gitu loh bayar mahal. Tapi kalau misalnya nggak rapi, dia kayak, aduh gini aja, nggak kurang tak gitu, kurang tampak kurang meyakinkan gitu cie. Nah tapi kalau teman-teman bisa bikin rapi depan belakang, insya Allah ya. Ini kawat dari depan, masukkan ke belakang, tembus sampai lempengannya. Nih. Nah, terus tarik pakai tang lagi, kalau tangannya masih belum kuat. Terus kita naikkan ke lempengan lagi. Nah, baru disisipkan di antara manik-manik. Gimana mengakhirin kawatnya? Kalau misalnya kawatnya udah pendek kayak gini ya. Kawat yang pendek ini disembunyikannya adalah di sisi depan. Jadi di antara depannya sini. Hai Didi, Didi mau masuk di sini? Boleh loh. Masuk YouTube-nya Bude. Oh, Didit punya YouTube sendiri. Oke ya, di sini kita potong rapat kecil sehingga ujungnya tersembunyi di antara manik-manik yang ada di depan. Dan ketika kita raba belakang nggak ada bagian yang tajam. Kenapa Nana? Nana cari apa? Cari ya, Mama udah mau selesai. Bentar ya Nana. Iya ini aja ini loh. Nana pengen ikut sekolah guys. Ya sudah nggak apa-apa ya. Ya. Tunggu sini dulu, tunggu sini. Pegang ini. Pegang. Ya. Ini ada sisa kawat panjang, saya kasih manik-manik lagi. Nah caranya ini kawatnya dari bawah ya, lipat, sembunyikan, taruh di atas ini. Terus ini diputar lagi.
Iya, pakai. Ini keluarin sepeda dulu sama Didi di sini. Didi sini. Nana nggak pakai helm. Nih sisa kawat. Nana punya helm yang hijau Didit, tolong ambilkan Didit. Makasih ya. Oh sayang jangan nangis. Oke guys, iklan sudah lewat. Ya nih dari depan tarik ke belakang, diputar lagi. Nih sisanya disembunyikan di depan. Terus ini kalau udah pendek ya kawatnya kita potong aja. Ketemu nggak Didit? Helmnya yang hijau. Nana udah marah guys. Oke guys, ini dia hasilnya karet rambut kekinian ya. Ini bisa dipakai buat karet di rambut. Bisa juga dipakai buat di gelang. Ini kayak gini. Ya. Nah, bisa juga dijadikan ring hijab. Nah, cara pakai ring hijab ini adalah ini. Nggak usah nangis Nana. Oh, sudah pakai tas. Nana pengen sekolah juga, guys. Ini ya. Mas, ini dilipat. Nah, pada saat ngikat rambut, posisi manik-manik diem ya di depan, yang gerak karetnya. Ya, karetnya yang gerak. Dadah. Hati-hati ya Nanaku. Mbak, kalau karetnya diganti pakai karet yang rambut yang bisa sudah jadi bisa nggak? Bisa dong, bisa banget. Malah emang propusnya kan untuk karet rambut jadi malah lebih bagus ya. Oke guys, ini kalau dipakai. Tapi kalau udah pakai ini nggak usah pakai ini ya. Nanti agak lebay. Nah, ini. Tuh, jadi yang pakai jilbab pun sebenarnya bisa banget pakai hiasan ini. Jadi nggak cuman buat di rambut, tapi juga bisa dijadikan gelang dan karet jilbab. Selamat cobain ya teman-teman yang ada di rumah. Mudah-mudahan sharing pagi ini bermanfaat. Bisa dicobain dan juga bisa nambah penghasilan sampingan. Buat yang lagi cari-cari alternatif bisnis buat dikerjain di rumah. Sampai ketemu minggu depan guys. Dadah.